Bos, baru seminggu buka gerai pertamanya di Jakarta, donat mochi asal Bali ini langsung bikin heboh. Lihat aja antriannya, udah kayak nonton konser K-pop kan? Aku karena kan jauh ke Bali, belum sempat ke Bali juga. Jadi aku pengen cobain nih karena udah buka di Jakarta. Jadi aku pengen cobain di sini. Aku excited banget Kak, pengen cobain. Di sini muncul terus di FYP TikTok saya, terus memang saya suka manis, saya suka donat gitu, terus suka mochi juga. Terus kan banyak orang yang klaim kalau ini donatnya nggak terlalu manis. Kalau antusiasmenya udah segini besar, cuannya pasti nggak kaleng-kaleng nih bos. Yuk bos, kita kulik usaha yang sukses bikin banyak orang FOMO ini. Halo bos, saya Zeta. Saya Agi. Dan kami salah satu owner dari Cloud Cakes. Kami menghadirkan donat yang rasa-rasanya cukup unik. Dan kami juga menghadirkan donat mochi yang famous di Bali dan sekarang ada di Jakarta. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, lagi-lagi donat jadi pilihan para pelaku bisnis F&B. Tapi donat besutan Zeta pasti punya sesuatu yang unik yang bikin orang rela antri buat beli. Aku aware banget di saat ini kan ada banyak donat ya. Cuman karena Cloud Cakes memang udah dari dulu bikin donat, kita memang selalu suka nyari inspirasi dari toko-toko donat luar sana. Cuman kita bikin versi kita sendiri. Nah, menurut aku yang bikin donat Cloud Cakes unik itu karena ada perpaduan rasa dan juga tekstur yang suka kita kombinasikan. Tuh bos, Zeta nggak cuma menawarkan donat biasa. Doi berhasil mengkombinasikan adonan donat, krim, dan mochi dalam satu produk bos. Inovasi dan kreativitas ini jelas menghasilkan produk yang belum ada di pasaran. Banyak customer juga yang nge-review kalau isian krim kita tuh rasanya udah kayak es krim. Jadi kenapa nggak donatnya langsung kita bungkus di luarnya. Jadi kalau untuk mochi donat biasanya kan mochinya ada di dalam atau roti-roti mochi itu biasanya mochinya di dalam. Nah kali ini aku coba aja untuk bungkus mochinya di bagian luarnya dan ternyata reaksi dari masyarakat itu benar-benar antusias sama produk mochi donat itu. Tapi bos, inovasi Cloud Cakes nggak cuma sampai situ. Ada juga nih donat unik yang terinspirasi dari ubi brulee. Jadi pas waktu itu aku lagi kepengen makan ubi cilembu yang di brulee. Itu kan banyak tuh di FYP di Jepang. Nah, aku juga sempat makan roti ubi yang emang bentuknya kayak ubi. Cuman aku berpikir kenapa nggak di brulee aja gitu. Selama ini kan ada roti-roti ubi, ada donat-donat ubi, tapi nggak ada yang dibentuk kayak si brulee itu. Jadi aku ngide aja, aku bikin donat yang bentuknya kayak ubi. Terus dikasih ubi paste dan atasnya itu awalnya aku pakai krem brulee biasa. Nah setelah kakak aku datang ke Bali, dia berpikir kenapa nggak kita pakai cream cheese aja, jadi rasanya lebih gurih. Dan soal manisnya? Tenang bos, Zeta sengaja bikin donatnya tidak terlalu manis supaya semua orang bisa menikmatinya tanpa cepat enek. Bos, di balik setiap donat yang laris ini ada perhatian ekstra pada kualitas dan konsistensi. Zeta sendiri turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap resep dijalankan dengan tepat. Quality control itu penting banget buat aku dan pada saat kita nurunin resep ke pegawai itu kita harus benar-benar make sure measurementnya semuanya sama. Jadi antara Jakarta dan Bali jangan sampai ada customer yang komplain karena rasanya berbeda. Gak heran bos, banyak yang repeat order dan rela ngantri berjam-jam demi donat cuy yang satu ini. Tapi di balik suksesnya Cloud Cakes, ada perjalanan panjang buat merintis usaha satu ini loh bos. Jadi nama kakakku Kak Enya, dan dia itu hobi banget baking bareng aku dari kecil. Jadi dari kecil kita emang suka dilesin kayak baking atau cooking sama mama. Jadi dari sana sih awal mula hobinya. Tuh bos, semua dimulai dari usaha kecil rumahan. Awalnya pun belum fokus ke donat. 2016 kalau nggak salah, jualnya itu ada tambahan donat sama ada dessert cup dan lain-lain. Cuman karena memang mostly mungkin pasaran di Bali suka harganya yang nggak terlalu mahal, kita jual donat-donat kampung. Dari donat kampung jadi artisan donat seperti sekarang, Zeta dan keluarganya berhasil bikin banyak orang FOMO.
Penasaran gak nih bos sama harga yang ditawarkan? Yap, Zeta kasih harga mochi donatnya ini mulai dari 20 hingga 45 ribu loh bos. Buat Zeta, harga ini sebanding dengan rasa dan kualitas yang bakal didapat konsumen. Jadi kalau untuk sekarang karena varian kami memang nggak ada yang terlalu polos banget gitu, itu yang paling murah range harganya dari 20.000. Untuk mochi donat itu yang originalnya kami harganya 25.000 Kak. Kalau untuk Ferrero Mochi Bomb itu karena lebih premium, jadi di bagian luarnya itu ada di coat coklat seperti ini, tapi dia di dalamnya itu pakai krim Nutella Kak, jadi rasanya hazelnut. Itu harganya 35.000. Meski lagi viral, Zeta nggak aji mumpung produksi besar-besaran loh bos. Doi sadar kalau donat besutannya ini tergolong artisan donat yang dijaga cara pembuatannya. Makanya Zeta membatasi kapasitas produk donatnya setiap hari. Untuk yang di Bali itu kami produksinya bisa sampai 25 kilo per harinya. Sebenarnya alasan di angka 25 kilo itu juga supaya kita bisa menjaga kualitas Kak. Kan karena kami mempromosikan diri kami sebagai artisan donat. Jadi kalau sebenarnya kita produksi yang jauh lebih baik daripada itu, contohnya aja kayak donat-donat yang ada di mall, itu kan mereka produksinya sudah pakai mesin, jadi nggak bisa dinamakan artisan donat. Kita menjaga kualitas karena setiap donat kami itu dibuat pakai tangan Kak, masih manual semua buatnya. Dengan kapasitas yang terbatas dan antusias yang begitu besar saat ini, Zeta harus pintar mengatur distribusi produk. Ini buat memastikan pengalaman pelanggan tetap nyaman saat beli donat di tokonya. Jadi dari awal kami buka itu kami nggak expect seantusias ini. Jadi dari kami sendiri juga udah mencoba beberapa sistem. Yang pertama itu kita cobain pakai nomor antrian. Cuman juga cara mendistribusikan nomor antriannya juga ternyata harus dengan eksperimen beberapa kali Kak, karena lumayan rusuh pada saat itu. Jadi yang sekarang itu kita sistemnya jam 10 pagi kita bagi nomor antrian, lalu bisa kembali lagi nanti pada saat sudah open. Dan untuk per nomor antrian bisa beli 4 pieces. Strategi operasional yang tepat ini jelas bikin pelanggan tetap senang, antrean tetap rapi, dan penjualan tetap maksimal. Cuannya ya jelas no play-play dong bos. Sukses cuan ini pastinya nggak pengen dirasakan sesaat. Makanya Zeta udah siapin strategi marketing zaman now yang bikin bisnisnya ini tetap eksis dan hype. Aku juga berterima kasih banget sampai hari ini aku belum ada bayar selebgram satupun. Jadi dari kemarin ada beberapa artis dan juga selebgram yang nge-review donat Cloud Cakes itu pure memang mereka yang minta untuk beli. Ya cuman karena kita juga tahu timbal baliknya ke kita baik, jadi kami kirimkan secara free dan tanpa brief Kak. Jadi kita minta honest review aja. Nah, gimana bos? Ternyata berhasil bikin orang FOMO sama produk kita itu butuh waktu. Yuk, mulai dengan bikin produk yang unik, jaga kualitas, bangun komunitas, sampai strategi marketing yang tepat. Nah bos, gimana menurut kalian Cloud Cakes cukup unik kan? Nah, aku punya 3 tips buat kalian yang mau memulai usaha. Yang pertama, jangan lupa untuk mulai secepatnya karena waktu itu berharga. Nomor 2, kalian harus selalu berkarya dan selalu berinovasi. Dan nomor 3, jangan lupa dengerin feedback customer dan selalu bersyukur dengan apa yang kalian punya. Dan yang paling penting, cuan bos! Bos-bos, yang memanfaatkan produk viral nggak cuma pelaku usaha baru aja kok, kayak Bos Najla nih. Setelah mengecap manisnya berbisnis dessert box, sekarang Doi melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka restoran nasi jukut. Nggak sekedar memanfaatkan si FOMO, wanita yang akrab disapa Kak Ala ini nggak main-main menyiapkan bisnis barunya loh bos. Halo bos, nah kalau Bittersweet by Najla pasti udah pada tahu kan? Nah ini bisnis baru aku, namanya Nasi Jukut Kak Ala. Kalian bisa cobain di ojek online maupun datang langsung ke outlet-outlet terdekat. Ditunggu ya, yang penting apa? Cuan bos!
Bos, sosok Najla Farid Bishir memang lekat banget sama bisnis dessert box yang berkembang sangat pesat. Dari seorang ibu rumah tangga yang punya hobi masak, Najla berhasil merintis usaha pertamanya ini dari nol. Nah, setelah sukses di bisnis makanan manis, Najla pun melihat peluang cuan yang menggiurkan dari lini bisnis yang lain. Idenya pun muncul dari ketidaksengajaan. Jadi awalnya tuh aku berpikiran kayaknya Bittersweet yang harus ada bisnis turunannya gitu, masih di dunia F&B juga. Aku tuh tanya ke tim-tim kantor aku, tim-tim kitchen aku, setiap siang makannya apa sih? Ternyata mereka makannya tuh nasi ayam gitu. Jadi aku tuh kepikiran banget untuk bikin brand satu lagi nasi sama ayam. Tapi kalau nggak ada faktor unique sellingnya kan biasa aja banget kan. Jadi pada suatu hari aku tuh makan di Bandung ada daun jukut itu, daun jukut yang gurih, enak dan lain-lain. Kayaknya ini harus dibawa ke Jakarta deh, aku harus coba bikin ini. Dan ternyata alhamdulillah responnya bagus banget. Memang lagi banyak yang terjukut-jukut nih bos. Selada air yang digoreng kering ini emang cocok banget disandingkan dengan lauk khas Sunda. Pertama-tama memang aku bikin di outlet-outlet aku yang ada. Jadi di dalam Bittersweet by Najla itu kan emang ada hot kitchen. Nah kebetulan orang-orang ini belum pada terlalu notice, jadi mereka taunya cuma Bittersweet itu dessert. Sebetulnya kita tuh ada kayak nasi goreng, spaghetti dan lain-lain. Cuma mungkin kurang well known gitu ya, kurang terdengar. Nah gimana caranya? Aku harus bikin brand baru memang di luar Bittersweet. Tapi untuk awal kita menggunakan kitchen Bittersweet untuk mengecilkan operasional kitchen kita gitu. Dan ternyata alhamdulillah baru 1 bulan berjalan, dia udah bisa ngegaji dirinya sendiri nih si nasi jukut ini. Alhamdulillah. Memang ya bos, kalau sudah berpengalaman di bisnis, semua rencana disiapkan sematang mungkin. Rasanya tuh nggak sulit untuk bikin si nasi jukut ini. Walaupun memang kompetitornya memang banyak juga, udah mulai banyak gitu ya. Tapi memang kita punya cara sendiri untuk mengenalkan kepada pasar bahwa jukut kita nih beda dengan yang lain. Bos, belakangan nasi jukut menjadi produk kuliner yang punya peluang cuan menggiurkan. Banyak food vlogger yang mereview, hingga warganet yang berbondong-bondong mendatangi tempat makan jukut di Jakarta. Karena jukut atau selada air ini jadi produk utama di bisnis Najla, tentu doi benar-benar menjaga pasokan jukut selalu aman. Kalau jukutnya tuh suami aku tuh sampai ke petani jukut di gunung, terus juga kita ambil di daerah Cipanas, Cisarua gitu. Kita benar-benar cari banget gitu petani-petani jukut karena penggunaan jukut kita lumayan udah puluhan kilo setiap harinya. Puluhan kilo jukut ini bakal digoreng dengan racikan bumbu khas resto ini. Dengan teksturnya yang renyah dan rasa yang gurih, jukut goreng ini siap jadi pendamping aneka jenis lauk. Bos, ini mau kenalin nasi jukut Kak Ala. Di sini ada ayam goreng yang super ngeresep banget, lihat ya. Sampai ke bumbu-bumbunya tuh ngeresep, tuh sampai lepas guys, lihat ya. Ini bener-bener seempuk itu, kita ungkupnya sampai 3 jam. Gak cuma ayam goreng yang super ngeresep, kita juga ada ayam ble ini buat para Gen Z ya. Nah di sini ada keju yang langsung di torch di atas ayamnya. Nih, ayamnya itu selebar tangan kita. Oh iya, untuk menjaga kualitas rasa, Najla mengolah semua menunya ini di Central Kitchen loh bos. Biar inventorinya tuh lebih jelas, biar kayak hitung-hitungannya dan lain-lainnya itu semuanya lebih jelas dari satu Central Kitchen, baru kita distribusi kepada seluruh outlet gitu. Karena itu memang yang udah kita kuasai sih ya sebetulnya sistem-sistem seperti itu. Penasaran gak bos sama harga yang ditawarkan? Paket nasi jukut harganya mulai dari 19.000 sampai 35.000 untuk yang komplit. Nah, karena operasional masih berada di satu lokasi dengan cafe Bittersweet, konsumen yang datang untuk dine-in gak cuma bisa menikmati nasi jukut, tapi juga dessert khas besutan Najla. Sebagai seorang pelaku bisnis, Najla yang juga seorang ibu rumah tangga harus pintar membagi waktunya. Di bisnis ini, doi masih mengontrol langsung stabilitas penjualan, baik offline maupun online. Bahkan untuk pemasaran dan promosi, nggak jarang langsung memakai akun sosmed pribadi doi loh bos.
Jadi aku kasih lihat prosesnya, aku kasih lihat gimana cara pembuatannya, terus juga aku juga suka bagi-bagi buat makan siang followers aku gitu. Jadi mereka tuh ikut merasakan gitu bertumbuhnya si brand nasi jukut ini gitu. Hari gini, owner emang harus terjun langsung buat marketing dan promosi, bos. Nah, untuk kedepannya, Najla sudah menyiapkan banyak rencana di bisnis nasi jukutnya ini. Kayaknya kita kepikiran buat sampai akhir tahun tuh akan menambah outlet yang memang di luar outlet Bittersweet seperti yang Mas bilang tadi. Ternyata bisnis nasi lebih mudah dari bisnis dessert gitu. Jadi bisnis dessert kan lebih beragam banget, lebih pusing, bahannya juga mahal-mahal banget kan. Nah kalau di bisnis nasi ini aku ngerasa justru lebih dipermudah gitu ya. Kayak ayam dimasak 1 kali udah bisa langsung taruh di freezer gitu. Nanti kita baru distribusikan ke outlet-outlet. Barang waste atau kebuangnya itu lebih sedikit. Dari Najla, kita bisa belajar. Sah-sah aja kok memanfaatkan hal-hal yang viral dan si FOMO untuk mendulang cuan. Yang penting selalu jaga kualitas, bos. Buat kalian semua, terutama perempuan, pasti kita ngerasa banget punya keterbatasan, kita ngerasa banget punya kesulitan dalam menjalankan bisnis. Kalian tenang aja kalau udah waktunya dan kalian jalani dengan fokus, dan jangan lupa ridho suami. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Semangat semua para UMKM Indonesia. Yang penting cuan, bos. Makanya saya nggak bikin nih di sini wifi, Pak. Tujuannya apa? Biar mereka berinteraksi. Udahlah, sampai sini udah kita minum, kita ngobrol, kita hangout. Di Medan sendiri tuh ada namanya Lapo. Kalau di Minang itu namanya Lapau. Itu kayak warkopnya mereka. Itu biasanya orang nyari ide atau nongkrong dan sebagainya di situ. Nah, konsep Lapau itulah yang saya mau bawa ke Jakarta. Bos-bos, di mana-mana matcha lagi jadi primadona baru di kalangan anak-anak muda nih. Dari dessert, es, sampai minuman kekinian, semua lagi lomba-lomba bikin menu serba hijau ini. Tapi siapa sangka, ada yang nekat memadukan si hype matcha dengan minuman tradisional yang sudah ratusan tahun ada di ranah Minang, yaitu teh talua. Halo bos, saya Marle. Saya Rehan. Kami 2 dari 3 pemilik Teh Talua Balikpapan dan Sabananyo. Dan kami memiliki inovasi Teh Talua matcha. Mungkin ini satu-satunya dan pertama di dunia. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Dalam bisnis minuman, pasar anak muda sangat dinamis dan cepat berubah. Karena itulah, Marli memilih strategi diferensiasi produk, menciptakan menu unik yang belum ada di pasar. Kalau matcha ini sebetulnya kami ciptakan bisa dikategorikan nebeng ya, karena FOMO matcha kan di mana-mana saat ini, Kak. Nah, gimana caranya anak-anak muda selain orang Minang, terutama yang di Jakarta saat ini Gen Z, bisa tertarik dengan Teh Talua? Akhirnya kita pikirin Teh Talua kita gabungin sama matcha. Nah, pada awal orang datang ke sini pasti kan semua mencarinya matcha. Nah, setelah matcha, Teh Talua. Apa itu Teh Talua? Akhirnya mereka tahu. Dengan edukasi dia akhirnya mencoba Teh Talua yang sebenarnya. Teh Talua bukan sekedar minuman biasa, bos. Minuman ini sudah jadi tradisi di ranah Minang sejak ratusan tahun lalu. Proses pengocokan itu kurang lebih memakan waktu 3-5 menit. Nah, kalau ini adalah Teh Talua. Jadi dibalik udah aman dia. Dia tidak tumpah. Kalau udah seperti ini, baru dia bisa diseduh dengan teh. Dan tehnya juga teh khusus yang kita bawa dari Padang langsung, dari Bukit Tinggi langsung. Jadi tehnya nggak ada di sini. Nah, setelah ditiram teh hingga pekat, kita taburilah bumbu coklat di situ untuk penambah rasa dan biar menarik. Teknik inilah yang jadi penentu ciri khas Teh Talua Sabananyo. Busanya yang padat dan tidak tumpah menjadi tanda bahwa teksturnya sudah sempurna. Rahasia tekstur lembut dan rasa kuatnya terletak pada pemilihan bahan yang spesifik. Kalau Teh Talua sendiri sebetulnya mau telur ayam atau telur bebek itu pilihan, balik lagi. Tapi kami sendiri memakai telur bebek dengan alasan
Telur bebek itu lebih bold, lebih kental. Dan juga saya sempat sedikit mencari informasi bahwa kolesterol dari telur bebek sama telur ayam ternyata kecilan telur bebek. Dan semua itu masih diperkuat dengan teknik khusus untuk menghilangkan bau amis telur. Sehingga rasa yang tertinggal hanyalah gurih dan harum yang menggoda. Sistem pembuatannya dan sistem pengocokannya yang menghilangkan bau amisnya. Ditambah dengan siraman dari teh yang khusus dari Padang itu yang pekat. Sehingga amisnya sudah tidak tercium lagi. Kalau misalnya amisnya tercium, garansi kita bikinin baru. Namun tak hanya teh talua, berbagai menu khas Minang juga hadir untuk menemani waktu nongkrong. Kita selain teh talua, kita juga ada roti cane, kita ada sate Padang. Sate Padangnya juga kita sate dangwang ya. Sate dangwang itu dari Payakumbuh. Terus ada nasi goreng, ada mie abuhi padeh, itu mie rebus pedas. Dan juga kita ada satu menu seperti mie Bangladesh, namanya mie cubo sakete. Dia mie nyemek, cuman pakai bumbu Minang. Penambahan menu-menu makanan ini bukan semata untuk melengkapi pilihan rasa, tapi juga untuk memperpanjang waktu kunjungan pelanggan. Dengan adanya makanan berat dan kudapan, pengunjung tak sekedar datang, minum langsung pergi. Customer cenderung betah berlama-lama, yang artinya perputaran transaksi juga semakin tinggi. Langkah ini sekaligus memperkuat identitas bisnis Marli ini sebagai tempat nongkrong khas Minang. Saya ngelihat warung nongkrong kok di Jakarta ini, warung Aceh, Medan mereka punya. Tapi kok yang Minang nggak ada yang buat nongkrong malam. Dan kalau di Minang itu biasanya kita minum itu minuman khasnya itu teh talua. Itu adalah minuman wajib buat orang Minang. Layak biasanya untuk para prianya. Dari sinilah lahir gagasan besar untuk membawa suasana warung Minang ke ibu kota. Bukan sekedar tempat makan, tapi juga ruang untuk berinteraksi. Konsep yang saya pengen bawa itu adalah di sini orang lebih bisa santai, nongkrong tanpa harus main handphone. Mereka ngobrol karena orang selama ini kan udah banyak main handphone mulu ya. Makanya saya nggak bikin nih di sini wifi, Pak. Tujuannya apa? Biar mereka berinteraksi. Udahlah, sampai sini udah kita minum, kita ngobrol, kita hangout. Ayo lepasin semuanya gitu. Nah, mencari ide atau apa. Nah, kalau di Medan sendiri itu ada namanya lapo. Kalau di Minang itu namanya lapau. Itu kayak warkopnya mereka. Itu biasanya orang nyari ide atau nongkrong dan sebagainya di situ. Nah, konsep lapau itulah yang saya mau bawa ke Jakarta. Bos, dengan suasana yang dirancang untuk berinteraksi, Marli dan kawan-kawannya juga menyesuaikan jam operasional dengan kebiasaan minum teh talua. Teh talua sendiri, kalau di Bukit Tingginya sendiri, mitra kami di sana bukanya dari jam 4. Kita di sini jam 5 karena menurut saya trafficnya masih belum dapat karena masih orang macet banget dan orang keluar dari kantor tuh jam 4, jam 5 lah udah berkeliaran. Jadi dia udah bisa nengok-nengok. Dan kenapa kita tutupnya jam 2? Karena ini minuman yang emang buat malam tujuannya. Biasanya buat mengganti stamina, buat setelah olahraga atau sebelum olahraga. Bukan sekedar enak, tapi juga memberi manfaat langsung untuk daya tahan tubuh. Inilah nilai jual yang membuat teh talua punya segmentasi pasar spesifik, terutama di kalangan pekerja muda pria yang sering lembur atau butuh energi tambahan saat malam. Dan tingginya permintaan ini juga bisa terlihat dari banyaknya telur yang mereka habiskan setiap harinya loh, Bos. Kalau hari biasa kita bisa habis telur itu kurang lebih 1-2 tray. 2 tray itu kurang lebih 60 telur ya. Tapi kalau di hari weekend kayak hari ini, itu biasanya kita habis di 120 sampai 150 telur. Antara 4-5 tray. Setiap gelas menggunakan 1 butir telur bebek. Dengan harga teh talua yang bervariasi, mulai dari 25.000 sampai 50.000, omset harian saat weekend bisa tembus 5 juta, Bos. Itu pun belum termasuk menu pendampingnya, yang pasti ikut menambah omset hariannya. Dengan penjualan yang terus menanjak, banyak yang menduga kesuksesan Marli datang dari strategi promosi besar-besaran. Namun faktanya,
Semua pencapaian ini diraih secara organik, hanya mengandalkan review dari mulut ke mulut dan media sosial. Jujur sih kita sampai detik ini sih kita belum endorse apa-apa ya. Kita cuma palingan kerjasama sama beberapa konten kreator atau teman-teman kita sendiri untuk ya kalau mau datang mau bantu silakan, kita palingan bisa support ya. Ya udah nggak apa-apa, buat minum sama makannya aman lah sama kita gitu. Cuman kalau untuk berbayar kita belum ada biaya untuk itu seperti ya Kak. Artisnya ya artis-artis ya lumayan lah Kak. Ada Ari Lesmana, ada kemarin kita sempat kedatangan si Siti Badriah. Bos, perjalanan Marley membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa harus kehilangan identitas. Dengan Teh Talua sebagai simbol kerja keras dan kebanggaan budaya, Marley membuka jalan agar warisan rasa dari ranah Minang bisa terus hidup dan dinikmati hingga ke generasi berikutnya. Gimana? Seru kan? Nah, jadi ada sedikit tips dari kami. Jangan pernah takut untuk memulai. Karena kalau nggak mulai udah takut, gimana caranya mau bikin usaha? Harus berinovasi. Jadi usaha tuh nggak boleh begitu-gitu ya, kita harus maju. Tapi yang paling penting lagi, cuan bos. Wah, semangat kali Kak pukul pancinya. Sabar Kak, sabar. Semuanya bisa diselesaikan baik-baik. Ternyata si kakak nih nggak lagi berantem sama pacar bos. Doi itu lagi jualan online. Nah kalau jualan kudu seru, bahkan rusuh pun hayu bos. Sekarang juga lagi di diskon kak. Ayo check out sekarang juga. Gak cuma satu orang aja ternyata, tapi banyak bos. Ini tempat apaan sih sebenarnya? Halo bos, buat bos-bos yang punya produk retail ataupun brand lokal dan bingung memasarkannya gimana di era digital. Nah, ikutin saya jelaskan cara memasarkannya di era digital bersama Social Brand. Ikutin di Cuan Bos. Ini nih, sosok pengusaha yang super duper kekinian. Kak Edo jeli banget membidik kebutuhan pasar yang sekarang semua merambah ke dunia digital marketing. Gak pakai lama, satset, was-wus. Kak Edo pun bikin jaringan yang menghubungkan konten creator dan pelaku bisnis biar bisa jualan efektif di marketplace. Tapi gak sekedar jago ngomong aja, buat jadi host live gak bisa sembarangan. Ada pelatihannya. Kak Edo sampai bikin akademi khusus loh buat kebutuhan training ini. Kita ada namanya Creator Academy. Nah, Creator Academy ini kita mengajarkan teman-teman yang memang punya bakat bawel ya untuk diarahkan menjadi streamer sehingga mereka bisa memberikan informasi dengan baik, engagement sama penontonnya dengan baik, kemudian juga bisa mempengaruhi orang untuk membeli kayak gitu. Mereka yang sudah lulus dari Creator Academy kita, dari Streamers Academy kita, mereka boleh menjadi mitra untuk bisa mengelola akunnya si bisnis. Intinya, kita kudu jualan sesuai jenis produknya dan harus pintar-pintar mengemas cara live sesuai segmen pasar yang disasar. Kita pinter-pinter aja baca kayak kitchenware nih audiensnya biasanya emak-emak. Kita harus kayak menyesuaikan hebohnya emak-emak tuh lagi apa sih. Kadang kalau lagi kayak gitu aku ajakin rada gosip tipis-tipis gitu, jangan terlalu fokus jualan karena orang bosen kalau kita terlalu hard selling kayak gitu. Satu lagi nih bos, live streamer kudu jago gimmick biar live-nya makin menarik. Kostum dan perintilan unik boleh banget dipakai. Gimmick, salah satu biasanya hari Sabtu atau Minggu kita tuh pakai daster. Kayak vibes-nya berasa emak-emak banget, roll rambut kayak gitu. Jadi kayak orang lihat di FYP ini ada apa nih pakai daster baru bisa join kayak gitu. Paling gimmick-gimmick hal kayak gitu sih. Tapi tarif para host ini nggak bikin Kak Edo pasang harga mahal buat paket penjualannya loh. Bahkan ada garansi full refund juga bos kalau hostnya bermasalah. Kita start di angka 5 juta.
Kalau untuk live shopping, 30 kali live shopping itu kita start di angka 7,5 juta, udah termasuk sama handphonenya dari kita, gearnya dari kita, lightingnya dari kita, backgroundnya dari kita, internetnya juga dari kita. Pokoknya udah terima beres, tinggal kirim barang ke sini, nanti kita yang jualin di live shopping. Ini sih harga yang oke banget buat digital marketing yang jempolan begini, Bos. Membantu banget loh buat para pengusaha UMKM yang mungkin masih malu-malu jualan di depan kamera. Jangan tanya hasilnya deh, baliknya gede banget loh buat bisnisnya. Salah satu brand lokal yang kita bantu kemarin tembus 1,9 miliar jualan sepatu. Cakep, modal 5 jutaan doang bisa dapat 1,9 miliar. Ya gimana nggak happy tuh kliennya Kak Edo. Pantes aja orderan masuk terus. Bulan ini aja ada lebih dari 100 brand yang minta dibantu jualan. Kebayangkan omsetnya Kak Edo? Ya minimal 0,5 miliar, Bos. Ngeri. Kak Edo juga nggak cuma menawarkan paket live ya. Paket lengkap kelola sosmed juga dijabanin. So, mulai dari foto produk sampai video konten juga siap digarap. Aduh sungkem, lengkap banget nih servisnya. Kalau mereka live streamingnya males-malesan, nah baru langsung komen sama kita yang tegur live streamersnya. Tuh, ingat ya bos, ini murni jualan 100%, bukan sulapan yang sekali live, duit bisa langsung balik modal. Kudu sabar hadapin prosesnya. So, udah siap kelola sosmed Anda dengan profesional, bos? Aman, kontak aja Kak Edo, dijamin semua beres. Oke, bos-bos semuanya, buat bos-bos yang mau berkolaborasi, kita kelola sosial media dan juga live shoppingnya. Kalau bos cuan, kita juga cuan. Cuan, bos!